Formasiku analis pemilihan umum. Analis barang milik negara. Kalau untuk jurusan kuliahnya saya S1 Matematika. Kemarin waktu CPNS tahun 2019 saya daftar di formasi analisa data dan informasi. Formasi saya di Bawaslu NTB adalah analis keuangan, tetapi saya juga ditempatkan sebagai staf pengelola barang dan jasa. Formasi gue dulu waktu daftar CPNS itu analis hukum, yang cum laude tapi. Formasiku analis hubungan antar lembaga dari jurusan hubungan internasional. Formasi saya adalah analis materi sidang. Formasi gua pengawas pemilihan umum. Tugasnya memfasilitasi hubungan antar lembaga atau kerjasama antar lembaga. Jadi lebih ke kayak menyiapkan draft MOU, terus reach out ke pihak lain, pihak eksternal maupun stakeholder untuk kerjasama dengan lembaga kita, kayak gitu. Mereka data penanganan pelanggaran semuanya seprovinsi, kemudian juga fasilitasi pimpinan, kayak bisa penanganan kasus pelanggaran, ya kita fasilitasi gitu, menyiapkan berkas-berkasnya. Secara garis besar mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Untuk job desk analis BMN itu sendiri adalah melakukan pengelolaan barang-barang milik negara yang ada di kantor. Nah, biasanya kegiatan rutinnya itu adalah tentang penatausahaan BMN seperti pencatatan barang, kemudian inventarisasi, membuat laporan, pengamanan, pengawasan, juga pengendalian dari BMN itu sendiri. Lebih fokus kepada pengelolaan data dan informasi, baik yang bersifat untuk publik maupun yang intern dari instansi itu sendiri. Job desk untuk analis materi sidang adalah memfasilitasi semua hal yang berkaitan dengan proses persidangan, sengketa pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Analis keuangan itu sebenarnya lebih ini ya, bagaimana kita dapat mengatur pengelolaan APBN. Terus kita juga bagaimana kita dapat membuat laporan keuangan atas pertanggungjawaban keuangan yang telah kita gunakan. Untuk pengadaan barang dan jasa, kita lebih bagaimana dalam proses pengadaan kita dapat melakukan pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengenai pengadaan barang jasa pemerintah. Kalau analis pemilihan umum lebih kepada kita membuat inovasi teknis pengawasan, kemudian juga buat media sosialisasi berkaitan dengan pendidikan pengawas partisipatif, dan secara umum begitu sih. Nanti akan lebih di breakdown lagi kalau misalkan udah bergabung di Bawaslu. Skor SKD-nya berkisar di angka 300-an kayaknya kurang lebih. Kalau untuk soal nilai SKB berapa ya? Lupa sih kayaknya, Mas. Kalau SKD 383, kemudian skor SKB 380. Skor SKD 392, tes SKB itu agak rendah sih di 285. SKD itu dulu kayaknya di atas 350, gue agak lupa, kayaknya di atas 350. Kalau SKB itu gue ingat 295. Kalau SKD 390 kalau nggak salah, tapi kalau SKB lupa sih tepatnya. Untuk SKD itu skor saya 385, tapi kalau untuk SKB lupa. Cuman yang saya ingat dulu, dari 34 formasi yang diperlukan di analis barang milik negara, saya di peringkat 18. Skor SKD tepatnya lupa. Nah, kalau untuk SKB-nya skor gua itu 275 kalau nggak salah. Untuk tahun 2019 kemarin, skor SKD saya itu sekitar 345. Tapi, buat teman-teman yang lagi berjuang untuk seleksi ini, jangan berkecil hati ketika mendapatkan nilai SKD-nya sedikit lebih rendah daripada teman-teman yang lain. Karena waktu zaman saya itu ada yang namanya P1L dan P2L. Nah, ketika di analis keuangan itu, yang dibutuhkan itu tidak mencapai, sehingga ada P1L. Nah, di situ saya bisa masuk ke dalam kebutuhan yang dibutuhkan. Tuh, untuk SKB juga nggak terlalu tinggi sih, cuman aku lupa.
boleh dipercaya boleh nggak guys, gue belajar hanya dari HP guys, dari aplikasi-aplikasi soal-soal CPNS yang ada di Play Store, terus kumpulan soal yang ada di IG, segala macem gue bahas guys. Dan soal hafalannya banyak sih guys di Google, itu bisa jadi referensi kalian juga dah. Kurang lebih seperti itu. Nah, waktu itu sebenarnya sih nggak belajar, jadi iseng mau coba di di pertarungan untuk masuk sebagai PNS ini, sebagai CPNS. Tapi ya emang dari Tuhan ngasih istilahnya keberuntungan, jadi lulus deh kemarin. Cepet sih, beberapa baca tips di internet, dan itu sih jadi bekal waktu ikut tes kemarin. Belajarnya itu tuh 1 bulan sebelum tes. 1 bulan sebelum tes SKD aku tuh udah belajar. Beli buku ke Gramedia, dan beli 1 buku kayak buku akuntansi itu loh yang panjang, apa sih namanya, folio ya. Nah, di situ tuh aku rangkum, aku kerjakan soal-soal yang ada di dalam buku yang aku beli di Gramedia. Nah, aku ulang-ulang setiap hari dalam 1 bulan itu. Saya belajar mandiri, tapi memang ada bantuan dari internet, ada juga dari buku-buku yang saya beli juga di Gramedia. Ini iklan. Dan ya secara garis besar saya belajar mandiri, dan internet sangat membantu. Dulu gue tuh emang mempersiapkan diri gue kan buat tes CPNS gitu. Jadi ketika gue lulus waktu itu, jadi gue pernah ngambil kursus juga waktu itu, belajar sekitar 1 hari aja sih, full day belajar itu. Kemudian juga banyak latihan soal juga gue cari di internet, kemudian ada aplikasi di Google Android itu yang bisa kita download. Situ banyak soal-soal CPNS. Gue jadi banyak belajar juga sih. Dari YouTube juga tayangan bagaimana tips-tips cara-cara mengerjakan soal-soal gitu, karena waktunya juga terbatas kan ketika ujian itu, jadi kita juga harus memanfaatkan waktu juga gitu untuk menjawab soal. Kalau belajar dari buku sih, kalau aku pribadi, aku emang tipe orang yang suka banget belajar dari buku, karena itu jujur lebih masuk daripada belajar dari PDF, e-book, ataupun internet, ataupun audiovisual. Dan juga buku itu sangat membantu, karena di sana banyak banget paket-paket latihan soal yang bisa memperkaya kayak insight kita tentang gimana sih gambaran SKD itu, kayak gitu. Jadi buku is the best pokoknya sebagai media belajar. Belajar hanya sekedar dari YouTube sih, sekedar baca dari YouTube. Terus dari YouTube nggak baca ya, nonton maksudnya, nonton dari YouTube, udah gitu doang. Nggak ada dari buku, nggak ada ikut les, ya sekedar belajar dari YouTube aja. Belajarnya pakai trik ya. Jadi pada waktu itu saya beli buku-buku tentang tes CPNS. Setelah itu saya juga sering melihat update dari Instagram. Jadi di sana itu dibahas tips and trick untuk pengerjaan soal SKD, dan bukunya itu adalah buku yang direkomendasikan oleh mereka, dan rata-rata soal yang ada di buku itu keluar tes. Itu sih. Untuk analis keuangan, kemungkinan ya, ini karena saya juga dari akuntansi, teman-teman itu coba untuk dalamin aja tentang persamaan dasar akuntansi. Intinya kalau kalian sudah tahu persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan kewajiban tambah hutang, ketika diputar terhadap soal-soal lain, Anda tidak akan tidak akan kesulitan. Nah, yang kedua itu juga terhadap aset. Aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud, terus jenis-jenis kewajiban, ada utang lancar, utang jangka pendek, setelah itu ekuitas, dan yang paling penting itu coba ingat catatan atas laporan keuangan itu terdiri dari apa aja. Itu aja sih kalau untuk analis keuangan. Kalau untuk PBJ, mungkin aku memang tidak mendapatkan soal itu ya, karena kan waktu formasi aku tuh analis keuangan. Cuman untuk PBJ aku bisa kasih tips.
Baca aja PP nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, PP 12 ini merupakan PP perubahan dari PP nomor 16 tahun 2018. Jadi itu ada PP nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yang telah dirubah atau direvisi kepada PP terbaru, yaitu PP nomor 12 tahun 2021, juga judulnya tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, kalau untuk kisi-kisi soal SKD, kebetulan sama semua teman-teman bisa cek di internet, namun khusus untuk analisa data dan informasi, teman-teman bisa pelajari soal bagaimana menggunakan Excel, kemudian Microsoft Access, dan beberapa file database seperti Python maupun lainnya. Itu aja sih cukup untuk dipelajari di dalam SKB nanti. Isi-kisi SKB, hal mendasar yang harus dipelajari memang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan. Karena itu adalah pedoman dasar bagi seorang analis pemilu untuk bisa bekerja di Bawaslu. Karena di situ juga nanti ada berkaitan dengan teknis-teknis penyelenggaraan pemilu, kemudian juga dasar-dasar dan terminologi yang perlu diketahui seorang analis pemilu berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Hal itu wajib. Terus yang kedua, kita juga harus menambah wawasan umum berkaitan dengan kepemiluan yang sudah ada sebelumnya. Sebagai contoh, misal berapa jumlah peserta pemilu di tahun 2019, berapa, terus kemudian jumlah partai politik yang terlibat dalam pemilu di Aceh misalkan, di daerah-daerah yang istimewa misalkan. Itu juga kalian perlu tahu gitu sebagai wawasan tambahan. Itu ada di soal SKB kalau nggak salah dulu. Untuk SKB-nya, nanti biasanya sebelum tes SKB, dari BKN akan mengeluarkan kisi-kisi materi yang sekiranya akan keluar. Karena SKB itu menyangkut kompetensi bidang, artinya materi yang akan diujikan adalah materi tentang bidang tugas kita. Nah, di kisi-kisi terutama analis barang milik negara, di sana hanya disebutkan tentang ketentuan peraturan keuangan negara. Nah, tapi karena pada waktu itu saya melihat tidak ada yang menyangkut BMN dalam peraturan itu, akhirnya secara inisiatif saya mencari sendiri. Jadi ketentuan peraturan perundang-undangan juga keputusan Menteri Keuangan terkait dengan pengelolaan BMN. Nah, dari situ saja seluruh soal itu keluar. Dan juga tentang akuntansi. Jadi bagi teman-teman mungkin yang ngambil jurusan mengambil formasi analis keuangan, barang milik negara, perencanaan keuangan, akuntansi dasar itu pasti keluar. Ya, seperti itu aja sih. Yang pertama yang gue ingat, paling ingat itu emang dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 guys, tentang pemilihan umum guys. Nah, itu apalin dan guys, itu per pasal guys, itu dibahas tuntas. Itu ada dari berapa denda, berapa jumlah pengawas, berapa tingkatan Bawaslu, seperti apa dari Sekjen, Provinsi, Kabupaten Kota. Belajar juga dari website Bawaslu RI guys. Di situ ada sejarah pemilu, ada struktur organisasi, karena kalian juga perlu tahu itu guys. Dan ada beberapa soal yang muncul juga guys dari situ. Khusus untuk TWK, lebih fokus aja belajar di Pancasila dan juga bela negara, karena kayaknya mungkin tipe soal yang sekarang kan pasti membutuhkan analytical skill. Jadi bagaimana kita apply Pancasila dan juga nilai-nilai bela negara itu ke kehidupan sehari-hari, maybe itu bakal ngebantu banget. Terus kalau SKB khusus untuk formasi analis hubungan antar lembaga, kalau kalian dari jurusan HI itu bakal ngebantu banget, karena mostly materinya itu lebih banyak ngomongin soal MOU dan juga perjanjian kerjasama, kemudian juga dasar-dasar hukum pelaksanaan kerjasama, baik itu di tingkat pusat, negara, maupun lembaga pemerintah, maupun di daerah yang melaksanakan kerjasama dengan pihak lain. Terus juga belajar juga tim manajemen, benchmarking, kayak gitu-gitu. Terus nih yang paling penting dari materi hubungan internasional, kalian harus paham politik internasional, terutama regionalisme, kemudian ASEAN sih, lingkup ASEAN terutama, itu bakal ngebantu banget. PBB juga kalian harus tahu sedikit banyak tentang PBB, kayak gitu. Kalau seputar analis hukum itu yang waktu dulu itu tesnya itu tentang hukum, tapi secara garis
luas gitu secara umum gitu. Jadi kalau kalian sekarang udah lulus kuliah, kalian tuh harus buka lagi mata kuliah waktu semester 1 pengantar ilmu hukum gitu, semua karena keluar di situ. Itu asas-asas, kemudian apa sih namanya, pokoknya sekitar hukum dasar lah gitu. Kalau untuk analis materi sidang kemarin banyak tentang persidangan, bahkan nggak ada soal-soal terkait dengan kepemiluan, tuh nggak ada. Hanya ada satu soal terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum dibawa kemana, apakah ke Bawaslu atau ke Mahkamah Konstitusi. Selebihnya itu membahas tentang tata cara persidangan, makna ketukan palu, ada berapa ketukan palu, ada berapa jenis interupsi. Pokoknya berkaitan dengan musyawarah, dengan bentuk-bentuk musyawarah, bentuk-bentuk rapat. Nah sebenarnya materinya itu nggak jauh beda dengan materi di analis sengketa. Itu berkaitan sama proses mediasi, penyelesaian sengketa alternatif, dan proses penyelesaian sengketa di luar dari proses persidangan. Yang pertama pasti harus belajar. Tidak ada sesuatu kita bisa lulus tes kalau kita nggak belajar. Dulu saya juga menyiapkan untuk tes CPNS ini kurang lebih sekitar 1-2 bulan. Saya nyempetin belajar di hari Sabtu Minggu karena pada waktu itu saya harus bekerja. Terus kemudian latihan soal-soal. Jadi kalau untuk matematika itu harus diasah dengan berlatih soal-soal. Untuk TWK berarti harus menghafalkan, seperti itu. Kemudian untuk tes kepribadian, setiap kali soal itu cermati jawaban yang menurut teman-teman itu paling idealis, artinya paling benar sesuai dengan SOP-nya. Jangan mempertimbangkan jawaban yang sesuai dengan perasaan, karena sebenarnya yang dituntut adalah jawaban yang sesuai prosedurnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang paling penting, berdoa. Jangan lupa untuk terus minta restu kepada Tuhan, dan juga doanya orang tua. Itu yang paling penting sih. Yang terakhir, kalau pada saat mau berangkat tes tentunya minta restu ke orang tua juga. Itu sih tips dari saya sih, dan alhamdulillah berhasil. Jangan dihafalin ya, tapi lebih kepada dipahami. Karena dihafalin dan dipahami itu berbeda. Kalau dihafalin kita akan cuman sekedar hafal saat itu, tapi kita akan lupa. Tapi kalau kita pahami, kita akan tahu hanya sekedar lihat pertanyaan soalnya gitu. Oh, jadi ini begini. Terus kemudian usahakan H-1 jangan belajar sih, itu udah akan bikin ngeblank kalian kalau misalkan kalian baru belajar di H-1. Jadi kalian harus semangat dan dicicil pemahamannya karena memang undang-undang itu cukup banyak pasalnya. Jadi ya jangan belajarnya tuh mepet gitu kan. Kalau gue sendiri waktu itu belajar ya emang gue dikhususkan setelah gue lulus, emang gue pengen jadi PNS gitu kan. Dan gue dulu juga sempat ikut pelatihan juga full day 1 hari buat belajar kayak matematika dasarnya, hitung-hitungannya segala macam. Tapi sebenarnya itu juga dari niat lo juga sih, kalau misalnya lo belajar gitu kan, dan sekarang bisa di mana aja gitu. Banyak kok contoh-contoh soal CPNS gitu, bisa dicari gitu. Bahkan cara mengerjakannya, tipsnya apa segala macam itu juga ada. Cari aja di internet, di YouTube itu banyak banget tutorialnya gitu. Jadi niatnya. Tipsnya itu adalah nggak cukup dengan belajar, karena mau belajar 24 jam pun kita nggak akan bisa benar-benar sempurna menjawab soal kalau kita dalam keadaan down. Jadi kuncinya itu adalah 1 hari sebelum ujian atau 2 hari sebelum ujian itu usahakan fresh, jangan kemana-mana. Kalau saya pengalaman di malam ujian itu saya masih nongkrong sama teman-teman main PUBG. Jadi santai ketika ngerjain soal. Intinya kalau kita panik dan down ketika mengerjakan, maka semua akan blank. Semua yang udah kita pelajari bertahun-tahun akan blank dengan sendirinya. Intinya adalah tenang. Pastikan kalian udah paham semua materi yang kalian pelajarin. Ingat, jangan ngehafal, tapi harus paham. Terus juga relax, gak usah panik gitu, dan gak usah tegang sebelum tes. Pasti itu yang bikin, karena nervous itu yang pasti bikin blank seketika. You don't want to do that. Terus juga pasti
pastiin juga semua persyaratan itu udah lengkap dan double check kalau bisa, dan juga kalau bisa H-1 itu refresh lagi materi atau revise lagi deh materi yang kalian pelajarin, karena itu bakal ngebantu banget kayak gitu. Pastikan teman-teman sudah membaca dengan detail tentang syarat dan ketentuan sebelum datang ke tempat tes, dan tetap tenang. Pokoknya jawab soal mulai dari yang bagi teman-teman mudah, kemudian nanti untuk soal hitungan bisa dikerjakan di bagian belakang. Itu sih tips kemarin waktu ngerjain soal. Kita tetap tenang, jangan apa ya, kalau istilahnya nih orang Medan tuh jangan gopoh-gopoh. Jadi kita tetap tenang, tetap rileks, mempersiapkan syarat apa untuk masuk ke dalam. Nah, ya waktu kita udah masuk ke soal, cari soal yang menurut kalian itu mudah. Dan satu lagi itu coba terapkan yang namanya membaca cepat. Apa namanya membaca cepat itu screening ya. Nah itu tuh, kalau kalian udah bisa menguasai menguasai soal, apalagi tuh soal TKP atau soal bahasa Indonesia, kan ada tuh ya di TIU ya, kan panjang-panjang tuh berapa baris. Nah kalau kalian sudah bisa menguasai teknik membaca cepat, mungkin kalian nggak nyampe 60 menit mungkin semua soal udah bisa dikerjain. Ya tentunya juga harus teliti ya, apalagi terhadap TIU yang hitung-hitungan. Gitu aja sih. Yang pertama, jangan makan makanan pedes guys, biar besoknya nggak mules kalian guys. Dan tetap tenang aja guys, tenang. Yang penting kalian udah belajar, itu intinya guys. Dan jangan lupa berdoa guys. Nah, sebelum berangkat ke tempat tes, jangan lupa salam guys, salim sama orang tua guys. Minta doa restu biar semoga lulus guys. Oke, itu aja tips dari gua guys. Buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi cari-cari tips buat ikut ujian CPNS, kalau kalian nonton video ini, gue mau ngasih semangat ya, semoga ini cerita gue jadi acuan kalian juga gitu, karena gue aja bisa di CPNS dan sekarang bergabung di salah satu instansi di Indonesia gitu, kalian pasti juga bisa, asal kalian ada usaha dan niat. Semangat buat belajar. Buat teman-teman semuanya yang sekarang lagi berjuang, tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Bahkan saya di limit umur terakhir pun saya bisa berhasil lolos tes CPNS. Itu pun karena tidak pernah saya berhenti untuk selalu mencoba mengikuti tes, kemudian mencoba untuk memperbaiki diri, mengasah ilmunya kembali sampai kita benar-benar qualified untuk dinyatakan lulus dalam tes CPNS. Semangat untuk teman-teman yang mau mengikuti tes CPNS. Sampai ketemu di Bawaslu. Untuk teman-teman yang ikut tes CPNS Bawaslu, semoga lulus. Semangat dek. Oke, semoga lulus buat semua yang mau ikut tes CPNS. Dan kalaupun gak lulus, jangan patah semangat, masih banyak kesempatan. Good luck semuanya. Dan kami tunggu di Bawaslu. Dadah. Mantap, semoga lulus semuanya. Untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk tes CPNS, kita tunggu hasil terbaiknya. Kita tunggu di Bawaslu Provinsi NTB, karena 2019 kita dapat satu formasi analis keuangan dari Medan. 2020 kita juga dapat analis materi sidang dari Medan. Kita tunggu buat teman-teman yang dari Medan untuk bergabung di Bawaslu Provinsi NTB. Sekian. Oke guys, itu tadi video kisi-kisi soal SKD atau SKB dari teman-teman gua guys. Emang beberapa teman gua lagi berhalangan hadir juga guys, jadi nggak semuanya ada di sini. Tapi mudah-mudahan yang tadi kita share, kita bagi, kita ceritain, kita curhat, semoga sedikit banyak bermanfaat dan bisa bantu teman-teman semua untuk mempelajari materi-materi yang bakal
ujikan pada saat SKD ataupun SKB, terutama SKB ya guys. Walaupun tadi beberapa formasi kita nggak ada di sini guys, nggak ada di Bawaslu Provinsi NTB, seperti verifikator keuangan, investigator, pengelola keuangan. Nah, pengelola keuangan sebenarnya ada guys, Rizky, cuman berhubung dia udah jemput anak dan pulang, mungkin nanti kita mintakan bantuan ya guys, ya, secara langsung sedikit banyak bisa membantu kalian mungkin guys. Oke guys, tetap teman-teman juga pelajari dari sumber-sumber lainnya guys, biar makin banyak referensi kalian untuk mempelajari atau menjawab soal-soal yang akan diberikan pada saat SKB nanti guys. Tunggu video-video selanjutnya guys, mudah-mudahan kita ada waktu gua sama teman-teman gua yang lain guys, ataupun ada pendalaman materi khususnya di ujian nanti SKB kalian guys. Tetap stay tune di channel Edrain and Friends, dan jangan lupa di like, komen, subscribe guys. Jangan lupa di share di seluruh media sosial kalian guys, biar teman-teman kalian yang lagi ngadepin ujian juga, yang ngadepin tes CPNS khususnya instansi Bawaslu, biar tahu guys, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan berbagi manfaat guys. Oke, bye.